Untuk rekayasa total anggarannya kan 22.500.000, sedangkan jumlah aktivitasnya berdasarkan tabel yang kedua sama dengan 25.000, ya kan? Berarti tarifnya per aktivitas adalah 2.500.000 dibagi 25.000 sama dengan 100 rupiah. Gitu. Gimana? Mudeng? Nyambung ya? Contoh lagi yang kedua. Jumlah penyetelan 6 juta. Ini berdasarkan tabel 1. Berdasarkan tabel yang paling atas. Terus total jam yang diperlukan adalah 600 jam. Berarti ini berdasarkan tabel yang kedua. Berarti tarifnya adalah 6 juta dibagi 600 sama dengan 10.000. Gitu. Dihitung sampai yang aktivitas keempat. Kalau sudah lengkap tabel yang ketiga, kita bikin tabel yang keempat. Cost overhead pabrik yang dibebankan pada kedua produk dengan ABC adalah ini untuk produk AW dulu, yaitu sebesar 10.000 unit. Yang pertama, jam rekayasa. Tarifnya, jadi tarif tinggal dipindah saja dari tabel ketiga, tarif dipindah ke sini tarifnya semuanya. Sekarang aktivitasnya, aktivitas berdasarkan tabel yang kedua untuk si AW sama dengan 10.000, ada 400, 100.000 dan 5.000. Total overheadnya berarti tarif dikali aktivitas sama dengan 1 juta, 4 juta, 7 juta dan 300.000. Oke. Maka overhead per unit sama dengan total overhead dibagi 10.000 unit, karena kita mau memproduksi AW sebesar atau sebanyak 10.000 unit. Itu. Jadi overhead per unit untuk jam rekayasa adalah 100, untuk jam penyetelan 400, jumlah jam mesin 700, terus pesanan 30. Totalnya adalah 1.230. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung overhead per unitnya CSZ. Jangan lupa per unitnya dibagi 40.000 unit. Kalau tadi kan 10.000 unit, kalau SZ dia mau memproduksi 40.000 unit. Jadi hasilnya seperti itu. Maka laba per unitnya adalah untuk si AW harga jual 5.000, kos utama 2.000, overhead pabriknya 1.230. Tadi sudah yang untuk tabel yang keempat 1.230. Sehingga labanya adalah 1.770. Itu. Nah, begitu juga untuk SZ bisa dihitung sendiri. Dan saat kita bandingkan dengan menggunakan VBC dan ABC, maka ada di tabel terakhir halaman 8.13. VBC untuk AW adalah 775, sedangkan cost overhead untuk AW adalah 775, sedangkan untuk ABC adalah 1230. Selisihnya 455. Sedangkan untuk labanya 2225 untuk si menggunakan VBC, kalau menggunakan ABC 1770. Maka selisihnya adalah 445. Selisih yang ada di overhead akan sama dengan selisih yang ada di laba. Jadi kalau kita menggunakan
menggunakan metode yang berbeda, hasilnya akan berbeda karena pendekatannya juga beda. Gitu teman-teman. Yang pertama, kalau berdasarkan volume, kalau pakai PBC, overheadnya itu langsung dibagi, keseluruhan itu langsung dibagi jamnya. Tapi kalau yang ABC dirinci dulu aktivitas apa saja, baru nanti dicari overheadnya gitu. Oke, sekarang coba dilihat di halaman 814. Perbandingan antara VBC dengan ABC menunjukkan bahwa ketika VBC, produk AW akan undercosting karena volume produksi lebih sedikit dengan produksi Z akan overcosting. Karena volume produksi lebih sedikit, sedangkan produk SZ akan overcosting karena volume produksinya lebih banyak. Inilah yang kadang disebut cross subsidization, yakni akuntansi cost yang mensubsidi cost suatu produk ke produk lainnya. Gitu. Saat ketika VBC AW undercosting tapi SZ-nya overcosting. Gitu. Undercosting kan berarti dia mencatatnya lebih sedikit daripada yang sebenarnya, kayak gitu. Yang sebenarnya itu misalnya si ABC, padahal dia nyatetnya 775. Dia nyatetnya 775 padahal habisnya 1230. Berarti kan dia undercosting. Kalau SZ-nya overcosting, habisnya 467 tapi nulisnya 581. Itu. Oke. Nah, ini untuk kegiatan belajar 1. Sebelum lanjut ke kegiatan belajar 2, ada yang mau ditanyakan? Mbak Siti belum? Mbak Yeni? Oke. Saya lanjutkan ya. Sekarang untuk kegiatan belajar 2, yaitu manajemen cost berbasis aktivitas. Activity Based Management atau ABM yaitu pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai tersebut. Jadi kalau tadi kita ngomongin cara menghitung cost-nya, sekarang kita ngomongin manajemennya. ABC adalah sumber informasi bagi ABM. Jadi ABM, orang-orang di manajemen, orang-orang di kantornya menggunakan informasi ABC untuk menyusun misalnya kebijakan-kebijakan tertentu, yaitu misalnya penetapan kos produk. Jadi di sini berdasarkan laporan ABC. ABM yaitu mengurangi kos dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. Tujuannya untuk itu. Terus ABM, dimensi cost atau cost dimension, dan dimensi proses atau process dimension. Di sini ada ada figur atau gambar 8.3, 2 dimensi model ABM, ada sumber daya, ada analisis dimensi. Untuk penerapan ABM kan tadi tujuannya meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi tentang kos yang akurat, serta meningkatkan
mengurangi